Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra Ismayulu dengan nomor NIM 8114211025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme kerja toksik pada klorin. Untuk itu langsung saja masuk pada materinya. Dari Alodok, klorin merupakan zat kimia yang sering digunakan sebagai bahan disinfektan. Klorin tersedia dalam bentuk pada cair maupun gas. Zat kimia ini umum digunakan di sektor perindustrian dan sebagai bahan dalam pembersihan rumah tangga. Selain memiliki banyak manfaat, klorin ternyata bisa berbahaya apabila tertelan, terhirup, dan terpapar melalui kulit secara langsung, khususnya dalam jumlah besar. Adapun 3 fase mekanisme kerja toksik, yaitu pada fase eksposisi ini, di mana fase individu terpapar klorin di kolam renang, di mana klorin ini digunakan sebagai disinfektan dalam kolam renang yang membunuh mikroorganisme dan menjaga kebersihan air. Ketika klorin ditambahkan ke dalam kolam renang tersebut akan bereaksi dengan kotoran organik seperti keringat, urin, dan sisa kosmetik yang dibawa oleh para pengguna kolam renang. Untuk itu, reaksi ini menghasilkan senyawa klorin yang lebih kompleks seperti trihalometana dan kloramin yang dikenal sebagai senyawa klorinasi sisa atau disinfection byproduct atau BPD. Kemudian pada fase toksikonetik, di mana ada fase di mana klorin yang terpapar masuk ke dalam tubuh mengalami proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme serta eliminasi. Klorin dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi saat seseorang bernapas di atas permukaan air yang terpapar klorin atau melalui kontak langsung dengan kulit. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, klorin terlarut dalam air darah dan didistribusikan berbagai jaringan dan organ termasuk paru-paru, ginjal, hati, dan jaringan lainnya. Klorin kemudian mengalami metabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin. Dan fase yang ketiga, yaitu fase toksikodinamik, adalah di mana fase klorin ini berinteraksi dengan target biologis dalam tubuh dan menyebabkan efek toksik. Klorin bersifat reaktif dan dapat merusak sel-sel tubuh dengan cara mengoksidasi molekul-molekul yang penting seperti protein, lipid, dan DNA. Efek toksik dari paparan klorin dapat bervariasi tergantung pada tingkat eksposisi dan durasi paparan. Beberapa efek toksik yang mungkin terjadi termasuk iritasi pada mata dan saluran pernafasan, serta gangguan pernapasan itu dalam kasus yang parah serta keracunan sistematik. Setelah itu, bagaimana untuk 3 jalur pemaparan pada tubuh seperti absorpsi derma atau kulit, inhalasi atau pernapasan, dan ingesti atau absorpsi melalui pencernaan. Nah, pada absorpsi derma atau kulit, resiko terjadi iritasi kulit ini akibat klorin akan meningkat jika seseorang terpapar klorin dalam jumlah banyak atau besar. Misalnya saat seseorang berenang di kolam renang yang menggunakan klorin dengan kadar tinggi, reaksi alergi yang mungkin muncul adalah gatal dan kemerahan. Terkadang paparan klorin juga bisa menyebabkan kulit bersisik dan kering. Hal ini dikarenakan klorin mampu mengikis minyak alami pada kulit. Ini alasan mengapa kulit terasa kering dan seperti tertarik setelah berenang. Klorin terkadang bisa menimbulkan iritasi meskipun dalam kadar yang normal. Hal ini disebabkan oleh campuran klorin dengan keringat, sel kulit mati, dan urin yang membentuk kloramina. Keberadaan kloramina bisa dikenali dari bau air kolam yang menyengat. Setelah itu, jalur inhalasi atau pernafasan di mana udara yang terkontaminasi klorin di atas permukaan air kolam renang adalah jalur pemaparan yang umum terjadi saat klorin digunakan sebagai disinfektan dalam kolam renang. Senyawa klorinasi sisa BPD seperti kloramin dapat membentuk dan menguap ke udara. Inhalasi uap klorin atau kloramin dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala yang mungkin timbul meliputi batuk, pilek, sesak napas, dan iritasi pada mata. Penting untuk memastikan ventilasi yang baik di sekitar kolam renang untuk mengurangi paparan udara yang terkontaminasi klorin. Dan yang
terakhir yaitu jalur ingesti atau absorpsi melalui pencernaan, di mana jalur pemaparan ini terjadi ketika klorin terkonsumsi secara tidak sengaja melalui air kolam renang yang tertelan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang tidak sengaja menelan air kolam saat berenang atau bermain di dalam air. Meskipun kandungan klorin dalam air kolam renang umumnya rendah dan tidak akan menyebabkan keracunan akut, menelan air yang mengandung klorin dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, dan gangguan pencernaan ringan. Sebaiknya menghindari menelan air kolam renang sebisa mungkin dengan cara menutup mulut saat berenang atau bermain di dalam air. Sekian pemaparan materi video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.